Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama, Yola Febrianti, BP 2010833015 dari jurusan Ilmu Politik. Yang kedua, Beta Fitmaniarti, BP 2010613015 dari jurusan Peternakan. Yang ketiga, Sri Nadia Fitri, BP 2010612068 dari jurusan Peternakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karya ilmiah. Sebagai salah satu tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Ria Febrina SS MHum. Baiklah, saya akan mengawali presentasi dengan membacakan materi yang telah kami diskusikan. Yang pertama mengenai definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Yang kedua, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karya tulis ilmiah dapat dikategorikan dalam 11 macam, yaitu yang pertama laporan penelitian. Laporan yang ditulis berdasarkan penelitian, misalnya laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas. Yang kedua, skripsi adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1. Yang ketiga, tesis merupakan tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2, S2 yaitu master. Yang keempat, disertasi merupakan tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 3 yaitu doktor. Yang kelima, surat pembaca. Surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu tulisan ilmiah. Yang keenam, laporan kasus adalah tulisan mengenai kasus-kasus yang ada yang dilandasi dengan teori. Yang ketujuh, laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Yang kedelapan, resensi adalah tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat karangan atau buku tersebut bagi pembaca. Yang kesembilan, monograf adalah karya asli penyeluruh dari suatu masalah. Yang kesepuluh, referan adalah tinjauan mengenai karangan sendiri dan karangan orang lain. Dan yang terakhir, kabilitasi adalah karangan-karangan penting yang dikerjakan sarjana Departemen Pendidikan Nasional untuk bahan kuliah. Selanjutnya, ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Yang kedua, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga, sistematis. Uraian terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan. Yang keempat, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakan, pola nalar induktif atau deduktif. Jika bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif, sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Yang keenam, tidak pleonastis.
yaitu maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Selanjutnya, sikap ilmiah. Yang pertama, objektif terhadap fakta. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, berhati terbuka. Keempat, tidak mencampurkan fakta dan opini. Kelima, bersikap hati-hati. Keenam, sikap ingin menyelidiki dan keingintahuan yang tinggi. Ketujuh, sikap menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir, sikap tekun. Yang kedua, karya semi-ilmiah. Karya tulis semi-ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi-formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis, karena sering dimasukkan karya tulis non-ilmiah. Selanjutnya, ciri karya semi-ilmiah. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, dan yang terakhir, usulan-usulan bersifat argumentatif dan persuasif. Contoh karya tulis ilmiah populer seperti pertama, artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, yang bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menyajikan, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya, resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD, maupun DVD. Yang ketiga, resume atau ringkasan. Dan yang terakhir, sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu, ringkasan abstraksi. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, tidak terlalu formal. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif, dan tanpa dukungan bukti. Contoh karya tulis non-ilmiah diantaranya adalah yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dari kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk hidup. Yang kedua, cerpen. Nah, cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif, cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang, seperti novel. Yang ketiga, novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang keempat, drama. Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Dan yang terakhir, roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Nah, selanjutnya ada contoh karya ilmiah. Bisa teman-teman lihat yang telah ditampilkan. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Untuk karya ilmiah sendiri, sistematikanya yaitu
1 bagian pembuka. Nah, di bagian pembuka ini ada bagian-bagiannya seperti sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Yang kedua yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, dan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu pembahasan. Di pembahasan ini terdapat pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, dan pengajuan hipotesis. Yang keempat yaitu metodologi penelitian. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Yang keenam yaitu penutup. Yang ketujuh bagian penunjang. Di bagian penunjang ini juga terdapat bagiannya seperti daftar pusaka, lampiran-lampiran, dan daftar tabel. Untuk diksi sendiri pada karya ilmiah ini yaitu formal, yang mana syaratnya itu tepat, benar, baku atau lazim. Dan untuk ejaannya yaitu penggunaan huruf kapital, penulisan kata dan partikel, penulisan tanda baca seperti tanda koma, titik, tanda seru, dan tanda baca lainnya yang harus diperhatikan dalam karya tulis ilmiah ini. Yang selanjutnya itu kata hubung. Kata hubung pada karya ilmiah ini yaitu konjungtif koordinatif, menggunakan konjungsi korelatif, menggunakan konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Yang kedua yaitu karya semi ilmiah. Nah, sistematika pada karya semi ilmiah ini yang pertama yaitu bagian pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Nah, untuk diksi sendiri pada karya semi ilmiah yaitu formal dan populer, seperti menggunakan kata konotasi dan figuratif, menggunakan istilah umum dan populer, dan menggunakan kalimat kurang efektif. Untuk ejaan sendiri yaitu cenderung sama dengan karya ilmiah. Dan juga kata hubung yang juga cenderung sama dengan karya ilmiah. Yang ketiga yaitu karya non ilmiah. Sistematikanya itu bebas dan tidak baku. Nah, diksinya itu juga tidak baku dan menggunakan kiasan. Untuk ejaan sendiri dan kata hubung juga sama dengan karya ilmiah. Materi selanjutnya yaitu persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Persamaan tersebut terletak pada pemakaian ejaan dan kata hubung yang cenderung sama, yaitu ejaannya yaitu penulisan huruf kapital, penulisan kata dan partikel, dan penulisan tanda baca. Nah, untuk kata hubung sendiri juga menggunakan konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat.